Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kisah yang sangat memilukan. Kehidupan bangsa Israel begitu kacau dan mereka mengalami sebuah persoalan yang besar. Tuhan tidak berkenan, Tuhan menghalau mereka, dan Tuhan menyerahkan mereka kepada tangan bangsa-bangsa yang lain, kepada tangan perampok-perampok. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 23 ini merupakan sebuah peringatan bagi bangsa Israel, tapi juga peringatan bagi kita hari ini. Dulu ketika mengambil mata kuliah pengantar perjanjian lama semester 1 di STTJ Makassar, belajar mengenai kehidupan bangsa Israel, belajar bagaimana mereka hidup ditolong Tuhan, dipimpin Tuhan, tapi mereka jatuh bangun dalam dosa. Kemudian saya bertanya, mengapa sampai demikian Tuhan? Mengapa Engkau memilih bangsa yang tegak tekuh? Mengapa harus orang Israel? Saya pada waktu itu kurang setuju dengan Tuhan. Mengapa harus bangsa Israel yang dipilih untuk menjadi umat kesayangannya? Mengapa tidak bangsa-bangsa yang lain saja, yang hidupnya baik-baik, hidupnya suci, kudus, hidupnya berkenan, dan Tuhan menyatakan berkat-berkat melalui bangsa tersebut. Namun hari ini saya sadar bahwa bangsa Israel merupakan gambaran juga kehidupan kita orang percaya hari ini. Bangsa Israel yang ada di dalam Alkitab menggambarkan bahwa tidak ada orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Bangsa Israel adalah contoh bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, kita diberkati. Namun ketika kita tidak taat kepada Tuhan, maka hukumanlah yang menimpa kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin umat yang merupakan pilihan Tuhan, apakah Tuhan salah dalam memilih umatnya? Apakah Tuhan keliru menetapkan umat pilihannya? Saya percaya Tuhan tidak pernah keliru. Saya percaya Tuhan punya rencana. Tuhan mengerti. Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh umatnya. Hari ini melalui kehidupan bangsa Israel ada pelajaran-pelajaran berharga yang kita harus pahami, harus kita mengerti bahwa Tuhan itu sama sekali tidak bermain-main dengan dosa. Tuhan tidak berkenan atas dosa. Umat Israel yang adalah umat pilihannya saja, yang merupakan umat kesayangannya, dikatakan sebagai biji matanya. Namun ketika bermain-main dengan dosa, hukumanlah yang menjadi bagian. Hukumanlah yang akan menimpa. Hukumanlah yang akan dihadapi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah itu kasih, Allah itu pemurah, Allah itu panjang sabar, Allah itu berlimpah kasih setianya. Namun kita juga perlu pahami bahwa Allah itu adil. Dia tetap adil dalam menjalankan kasih-Nya. Ketika kita hidup tidak berkenan, ketika kita bermain-main dengan dosa, ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, ketika kita cuek acuh tak acuh mengabaikan perintah Tuhan,
ada konsekuensi. Ada akibat yang harus kita jalani. Ada dampak dari sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bangsa Israel adalah contoh yang nyata, yang mana ketika kita bermain-main dengan dosa, maka hukumanlah yang akan menimpa kita. Firman Tuhan sudah dengan jelas, suara Tuhan sudah dengan jelas datang kepada orang Israel melalui perantara nabi-nabinya. Berulang kali suara Tuhan itu datang, namun orang Israel mengabaikan. Mereka keras kepala, mereka terlena dengan situasi yang ada. Mereka hanyut dalam kesenangan dan berpikir semua akan baik-baik saja. Padahal mereka tidak tahu bahwa Tuhan sakit hati. Tuhan tersakiti dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang Israel, sehingga hukuman menimpa mereka. Bahkan firman Tuhan katakan mereka itu diserahkan dan tidak ada lagi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita masih ada, itu adalah anugerah Tuhan. Hari ini ketika kita mendengarkan suara Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Hari ini ketika engkau masih bisa berdiri dan melangkah, itu adalah anugerah yang besar daripada Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai engkau menyia-nyiakan anugerah itu. Jangan sampai engkau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk engkau berbalik kepada Tuhan dengan baik, untuk engkau kembali lagi kepada Tuhan. Masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada pintu yang terbuka. Kita belajar dari orang Israel, jangan sampai pintu anugerah itu tertutup. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih diizinkan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Suara Tuhan mengingatkan kita dengan jelas. Kebenaran itu datang kepada kita. Suara Tuhan itu selalu terngiang di dalam hidup kita. Dan saya percaya suara Tuhan itu juga bekerja melalui Roh-Nya yang kudus dalam sepanjang perjalanan hari hidup ini. Ketika ada godaan dan tawaran untuk kita melakukan dosa, saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan memberikan kepekaan. Peringatan itu akan nyata atau akan kita rasakan. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 16. Ia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Pertanyaannya, adakah kita mau peka dengan suara Tuhan, ataukah kita seperti orang Israel yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, yang acuh tak acuh terhadap perintah Tuhan. Bahkan mereka berbuat jahat, mereka menyimpang, mereka menyembah Allah lain, mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan. Mereka bukan hanya beribadah kepada Tuhan, tapi mereka memberikan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah lain. Mereka menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyembah Allah lain. Mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan sakit hati. Umat Tuhan, orang Israel, tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Mereka menduakan Tuhan, padahal
ketika mereka sudah mengalami mujizat, dituntun oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, keluar dari tanah perbudakan di tanah Mesir. Firman Tuhan sudah datang kepada mereka, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan Allah, dia itu cemburu. Dia tidak ingin umatnya itu menduakannya. Dia tidak ingin umatnya tidak lagi fokus kepadanya dalam perjalanan hidup. Namun realita berkata sebaliknya. Orang Israel, umat Tuhan sendiri, tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Mereka mendoakan Tuhan, berbuat jahat. Ayat 13, firman Tuhan katakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, tetaplah ikuti segala perintahku dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Namun yang terjadi sebaliknya. Ayat 14, mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegakkan tekuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Berbalik dan berubah setia. Berbalik dan menyimpang daripada jalan kebenaran. Inilah yang membuat Tuhan murka. Ingat, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bangsa Israel menjadi peringatan bagi kita. Jangan kita bangga dengan status kita hari ini sebagai orang percaya. Jangan kita bangga karena sudah terima Yesus, surga menjadi milik kita. Jangan kita bangga kalau kita sudah lama menjadi orang percaya, karena itu bukanlah jaminan hidupmu akan menjadi baik-baik saja. Itu bukan jaminan bahwa engkau terluput dari masalah. Orang Israel adalah teladan dan contoh yang nyata bahwa ketika kita berubah setia, ketika kita tidak lagi bersungguh atau kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan, maka hukuman sedang menanti kita di depan. Ketika kita tidak lagi peka terhadap suara Tuhan, maka ada konsekuensi. Dosa tetaplah dosa. Dosa ada akibatnya. Dosa ada konsekuensinya. Dan saya mau katakan bahwa konsekuensinya itu tidaklah menyenangkan. Dosa itu menyenangkan. Tawaran godaan itu enak dalam pandangan manusia, dalam pandangan jasmani, tapi konsekuensi di depannya itu sangatlah tidak menyenangkan. Akibatnya fatal. Orang Israel adalah contoh yang nyata. Hari ini kemegahan, kesombongan, kejayaan yang dulu sirna, kerajaan yang dibangun begitu kuat, hari ini sudah tidak ada lagi. Hari ini mereka sedang bersusah payah untuk mengumpulkan, untuk kembali membangun kejayaannya di masa lalu. Ini contoh yang nyata. Kita bersyukur Tuhan berbicara melalui umat Israel. Kita bersyukur umat Israel adalah umat pilihan yang mana melalui kehidupan mereka kita banyak belajar tentang bagaimana kesetiaan itu mahal harganya. Kesetiaan dengan Tuhan itu mahal harganya.
Kesetiaan dengan Tuhan itu tiada ternilai harganya. Umat Israel tidak setia dengan Tuhan. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17, sehingga Tuhan menghukum mereka, Tuhan menyerahkan mereka, dan masalah demi masalah mereka alami dalam perjalanan sejarah kehidupan orang Israel. Kita bersyukur hari ini sekali lagi masih ada kesempatan untuk kita hidup, masih ada kesempatan untuk kita mendengarkan suaranya. Jangan keraskan hatimu. Ibrani pasal 3 ayat 15. Jikalau hari ini kau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Mari kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Akui bahwa kita adalah orang berdosa. Kita penuh dengan kelemahan. Kita membutuhkan Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. Nobody is perfect. Kesempurnaan milik Tuhan. Tapi kesempatan masih diberikan. Nobody is perfect. Tapi tidak ada orang yang tidak dapat berubah. Amin. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan hari ini bagi sekalian kita. Kita bersyukur ada kesempatan kita mendengarkan suara Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tetap setia dengan Tuhan. Tetapkanlah hatimu dan berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan masih mau menyatakan berkat-Nya untuk sekalian kita. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia Allah yang pengasih. Dia Allah yang panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setia. Kita satu dalam doa, kita berdoa.